Kita cenderung selalu mencari teman yang punya karakter, hobi, profesi, atau jalan pikiran yang sama dengan kita. Tak heran, artis Catherine Wilson akhirnya berkawan karib dengan Alexandra Gotardo karena kesamaan hobi. Keduanya kini sering melakukan aktivitas bersama, mulai dari shopping sampai hadir pada acara-acara resmi. Kemarin sih aku main sama dia karena belum terlalu lama ya, baru 6 tahun. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Gospot. Saya Cahaya akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Pemirsa, sekarang kuis Gospot berhadiah 2 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Hadiahnya dipersembahkan oleh Koran Sindo. Kalau Anda mau hadiahnya seperti biasa pemirsa, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah, ketik GS, spasi jawaban A, atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288 dengan tarif Rp2.000 per SMS. Jadi simak terus beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Fauzi Baadila magang kerja sebagai tim kreatif di sebuah production house. Persahabatan Alexandra Gotardo dan Catherine Wilson tak mau dinodai dengan merecoki urusan pribadi masing-masing. Eksanti membebaskan anaknya bereksplorasi dengan alam. Lucky Reza mengadakan syukuran sunatan anaknya. Dua finalis Indonesian Idol, Gea dan Dirli, melepaskan ketegangan dengan bermain mini golf. Irianti Erning Praja sedang menjajaki hubungan dengan seorang pria tidak romantis. Suami Oki Asokawati meninggal dunia. Pemirsa, dalam benak Anda seorang artis itu pasti glamor, jaim, terus gengsi tinggi. Pendapat seperti itu tidak selamanya benar. Kadang-kadang artis juga perlu menanggalkan keartisannya supaya kembali berpijak ke bumi. Contohnya saja pada aktor Fauzi Baudillah. Artis ini mau bekerja pada Eko Patrio sebagai tim kreatif. Pengen tahu berita selengkapnya? Inilah Gospot. Artis identik dengan dunia yang serba glamor, namun stigma tersebut tidak berlaku bagi Fauzi Baadila. Aktor laris ini mau dan rela menanggalkan baju keartisannya demi sebuah pekerjaan di rumah produksi kepunyaan Eko Patrio. Selama seminggu ini Fauzi resmi bekerja kepada Eko sebagai tim kreatif. Sebenarnya apa yang sedang dicari Fauzi? Jenuhkah Fauzi dengan dunia film yang selama ini sudah membesarkan namanya? Dan kebetulan saya sekarang emang lagi capek. Maksudnya lagi nggak ngambil film dulu. Lagi nggak, saya lagi pingin nambah ilmu gitu. Jadi akhirnya kemarin-kemarin saya minta izin ke Mas Eko untuk boleh nggak kerja di kantornya. Saya mau masuk kayak belajar untuk produksi di belakang layar gimana. Kalau misalnya gue cuman di film doang mungkin otak gue nggak berkembang ya. Gue mau kerja juga bidang-bidang lain gitu yang kayak misalnya apalah yang buat diri gue sendiri juga bagus dan mungkin juga kalau misalnya gue eh kayak nyari inspirasi baru gitu. Mungkin gue next time gue main film lagi, gue jadi ada inspirasi-inspirasi baru di otak gue gitu. Maksudnya kan kadang-kadang udah dikuras kan buat apa yang film-film yang sebelumnya. Sebagai bos, Eko memperlakukan Fauzi sedikit istimewa. Eko tetap memberi kebebasan kepada Fauzi untuk menerima job lain. Dari sisi Eko sebagai pengusaha, tentu perlakuan istimewa kepada Fauzi tersebut jadi terkesan ganjil. Bukankah perusahaan akan merugi karena memelihara pekerja yang jadwal masuknya saja tidak pasti? Barangkali bukan untung rugi yang jadi pertimbangan Eko Patrio. Ya, karena di Eko membuka keleluasan, kesempatan untuk berkreasi, beride, berkreatif gitu ya. Dan Fauji kelihatannya welcome dan kita juga welcome gitu ya. Udah terserah Oji deh, Oji punya kreatif apa yuk, ayo gabung gabung. Mas gua mau gini mau begini gini ya udah. Ayo Ji, lu enak-enak lu aja deh Ji. Lu mau, memang gajinya kita pakai rupiah Ji. Rupiahnya juga segini. Mas gua nggak cari duit, Mas gua mau cari pengalaman ya Bang. Ya udah deh ya. Dan buat Eko kan apa ya, punya pekerjaan, punya jabatan, punya perusahaan kan semata-mata ibadah gitu. Memberikan kesempatan buat orang lain buat Eko ibadah. Kagum gitu sama Mas Eko.
ya kan masih muda, sukses gitu-gitu saya yang, wah ini orang apa maksudnya, hebat juga ya, gimana gitu saya pengen belajar lah sama dari orang yang udah sukses kan, mencuri ilmu lah sedikit. Fauzi Badillah tak perlu mencuri ilmu kepada Eko karena bosnya adalah orang yang tak segan-segan bagi-bagi ilmu. Eko sendiri pasti tetap pilih-pilih orang. Hanya orang-orang yang mau belajar saja Eko mau berbagi ilmunya. Hanya kepada orang-orang yang tak gengsian seperti Fauzi Badillah, Eko mau berbagi ilmu. Kalau buat gue jadi kru atau gengsi sih urusan ke 2007 kali ya. Yang pen- Kalau emang lo orangnya gengsian makan tuh gengsi ya gak. Yang penting gue ilmu gue nambah ya gak. Pemirsa, kalau lagi suntuk, lagi putus cinta sama pacar, biasanya lari kemana? Kebanyakan pasti ke teman dekat. Itu kalau persahabatannya sudah sangat dalam. Kalau persahabatannya masih tanggung seperti Catherine Wilson dan Alexandra Gotardo, keduanya masih pilih-pilih materi obrolan yang tidak nyerempet-nyerempet pribadi. Tapi kalau dua-duanya baru saja putus cinta, apa nggak saling curhat ya? Mari kita saksikan saja liputannya yang berikut ini. Kita cenderung selalu mencari teman yang punya karakter, hobi, profesi, atau jalan pikiran yang sama dengan kita. Tak heran, artis Catherine Wilson akhirnya berkawan karib dengan Alexandra Gotardo karena kesamaan hobi. Keduanya kini sering melakukan aktivitas bersama, mulai dari shopping sampai hadir pada acara-acara resmi. Kemarin sih aku main sama dia karena aku juga belum terlalu lama ya, baru setahun terakhir ini ya. Jadi aku sih belum menemukan kejelekan di dirinya Alexandra gitu ya. So far ya, so far sih ya oke-oke aja. Orang sih menyenangkan. Hobi kebetulan juga kayaknya hampir sama ya. Hobinya shopping, terus jalan-jalan. Biasanya kalau sudah dekat, seseorang bisa mencurahkan isi hatinya kepada sobat karibnya, terutama soal pacar. Kemana seseorang akan berkeluh kesah soal pacar kalau bukan ke sahabatnya? Soalnya kalau curhat kepada sahabat dijamin tidak akan menyebar kemana-mana. Kebetulan sejak dikabarkan putus dengan Tio Nugros, Alexandra belum pernah sekalipun mengiyakan atau membantah gosip tersebut. Siapa tahu Alexandra Gotardo mencurahkan isi hatinya kepada Catherine Wilson. Kalau udah ngomongin enggak sih itu ya terlalu privacy lah aku juga nggak berani juga. Karena gini kalau kita masalah pacar curhat-curhatan misalnya kan aku sama Kevin istilahnya masih belum terlalu close friend banget ya takutnya tersinggung atau gimana gitu jadi kalau masalah pacar itu terlalu privacy untuk dibicarain sama orang lain gitu. Sebagai perempuan dewasa, baik Catherine dan Alexandra sepertinya masih betah melajang. Kelihatannya memang seperti itu. Namun entah apa yang ada dalam pikiran mereka. Hah? Kita nggak tahu. Nggak tahu. Tunggu Catherine dulu. Maksudnya aku belum tentuin seriusnya sampai mana gitu. Jadi ya aku sih jalan. Nih. Pacar aja belum pasti mau meret. Alexandra Gotardo sebenarnya lebih tertarik memperbincangkan kondisi kesehatannya ketimbang soal pacar. Belum lama ini Alexandra menjalani operasi amandel. Penyakit itu sebenarnya sudah lama dideritanya, namun sering tak dihiraukannya. Ya itu mau operasi ringan, nggak masalah. Baru sadar karena batuk, kemudian batuk yang berkepanjangan ke dokter, saran dokter, amandalnya harus dioperasi. Ya udah, akhirnya harus operasi ya operasi. Jadi makannya yang lembut dan ya palingnya menurunkan berat badan lah. Bagus. Pemirsa, sebulan ini pasti remote TV Anda dikuasai suami yang gila bola. Sekarang mumpung suami lagi pada tidur, gunakan kesempatan ini untuk memuaskan kesenangan Anda akan berita-berita dari kalangan selebritis. Ini dia liputan awak Gospot buat pecinta infotainment. Ibu mana yang tidak bangga melihat anaknya bisa mencapai nilai cemerlang di sekolahnya?
Begitupun Eksante, pemain sinetron ini begitu terharu saat Yaswi anaknya yang duduk di TK 0 besar Al Janah naik kelas dengan nilai memuaskan. Setelah raport dibagikan, Yaswi dan anak-anak lain harus membubuhkan cap tangan di selembar kain putih. Yaswi begitu menikmati jari-jari tangannya bersentuhan dengan cat air. Cikal bakal bereksplorasi dalam diri Yaswi